Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang reaksi redoks. Bagian keempat tentang penggolongan reaksi berdasarkan perubahan bilangan oksidasi dan reaksi redoks dalam kehidupan. Penggolongan reaksi berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Yang pertama ada reaksi bukan redoks. Pada reaksi bukan redoks, bilangan oksidasi setiap unsur dalam reaksi tersebut tidak berubah. Contoh, CaO bereaksi dengan HCl menghasilkan CaCl2 dan H2O. Berdasarkan aturan Bilox, kita tetapkan di sini Bilox Ca positif 2, O negatif 2, H positif 1, Cl negatif 1, Ca positif 2, Cl negatif 1, H positif 1, dan O negatif 2. Nah, kemudian kita periksa Bilox sebelum dan sesudah reaksi. Di sini Bilox Ca sebelum positif 2, sesudah juga positif 2, tidak berubah. Kemudian O negatif 2 menjadi negatif 2 juga tidak berubah. H positif 1 menjadi positif 1 tidak berubah. Cl negatif 1 menjadi negatif 1. Jadi semuanya tidak ada yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Jika dalam suatu reaksi kimia tidak ada yang mengalami perubahan bilangan oksidasi, berarti reaksi ini adalah reaksi bukan redoks. Berikutnya reaksi redoks. Pada reaksi redoks terjadi penurunan dan kenaikan bilangan oksidasi dari unsur yang terlibat reaksi. Contoh, Fe bereaksi dengan H2SO4 menghasilkan FeSO4 dan H2. Bilox Fe 0, H positif 1, S positif 6, dan O negatif 2. Kemudian Fe yang di sini yang di sebelah kanan tanda panah atau sesudah reaksi positif 2, kemudian S positif 6, O negatif 2, dan H 0. Nah, setelah kita tentukan bilangan oksidasinya, kita tarik garis Fe di awal, kemudian Fe yang di akhir atau yang di sesudah reaksi. Sebelum reaksi dia 0 menjadi positif 2. Dari 0 menjadi positif 2 itu terjadi kenaikan Bilox atau Biloxnya naik. Kalau Bilox naik berarti dia termasuk reaksi oksidasi. Kemudian untuk H dari positif 1 menjadi 0 itu berarti Biloxnya turun. Terjadi reaksi reduksi. Kemudian di sini Fe itu adalah sebagai reduktor karena Fe itu tadi mengalami oksidasi, sedangkan H2SO4 itu merupakan oksidator karena tadi mengalami reduksi atau Biloxnya turun. Kemudian FeSO4 ini merupakan hasil dari oksidasi, di sini oksidasi, hasilnya FeSO4. Kemudian H2 itu adalah hasil dari reduksi. Nah, kalau kita buat secara lengkap, reduktor itu Fe, oksidator itu H2SO4, hasil oksidasi FeSO4 dan hasil reduksi sama dengan H2. Sebenarnya di sini titik fokus kita ketika kita mencari reaksi redoks itu adalah melihat perubahan Bilox, ada naik dan turunnya atau tidak. Tapi di sini Ibu buat yang lengkapnya supaya mengingat kembali materi kita sebelumnya. Jadi intinya ketika di dalam suatu reaksi terjadi perubahan Bilox, ada Bilox naik dan ada Bilox turun, berarti reaksi ini adalah termasuk reaksi redoks. Berikutnya reaksi autoredoks atau disproporsionasi. Nah, untuk reaksi autoredoks itu oksidator dan reduktornya sama.
Kita lihat contoh di sini, Cl2 bereaksi dengan NaOH menghasilkan NaCl, NaClO dan H2O. Kemudian kita tentukan biloxnya, Cl0, Na positif 1, O negatif 2, H positif 1, Na positif 1, Cl negatif 1, Na positif 1, Cl positif 1, O negatif 2, H positif 1, dan O negatif 2. Nah, di sini ya, kita tentukan terlebih dahulu biloxnya masing-masing. Kemudian setelah ditentukan, maka dilihat Cl dibandingkan yang sebelum reaksi itu dia biloxnya 0. Kemudian setelah reaksi menjadi min 1. 0 menjadi min 1 berarti biloxnya turun. Kemudian untuk berikutnya di sini masih Cl, ternyata di hasil itu Cl-nya lebih dari 1. Ada di NaCl dan ada di NaClO. Nah, kita lihat lagi, kita bandingkan. Kalau ini sudah, berarti Cl yang berikutnya kita bandingkan. Mula-mula sebelum reaksi itu Cl-nya biloxnya 0. Kemudian setelah reaksi biloxnya positif 1. Dari 0 menjadi positif 1 berarti biloxnya naik. Dia mengalami reaksi oksidasi. Nah, berarti di sini Cl2 ini dia mengalami reduksi, dia juga mengalami oksidasi. Artinya Cl2 itu dia berperan sebagai oksidator, dia juga berperan sebagai reduktor. Artinya oksidator dan reduktor itu merupakan zat yang sama, yaitu Cl2. Nah, di sini hasil reduksinya NaCl, kemudian hasil oksidasinya NaClO. Intinya kalau reaksi autoredoks itu jika dia memiliki zat yang sama, intinya ketika reaksi tersebut merupakan reaksi autoredoks, maka oksidator dan reduktornya merupakan zat yang sama. Kalau kita tulis secara lengkap, reduktornya Cl2, kemudian oksidatornya juga Cl2, kemudian hasil oksidasi NaClO, dan hasil reduksi itu NaCl. Nah, kita perhatikan di sini reduktor dan oksidatornya sama-sama Cl2. Jika sama seperti ini, maka reaksi ini merupakan reaksi autoredoks atau reaksi disproporsionasi. Terakhir, untuk penggolongan reaksi ada yang disebut dengan reaksi konproporsionasi. Nah, kebalikan dari reaksi autoredoks, reaksi konproporsionasi itu adalah apabila hasil reaksi, reduksi dan oksidasinya sama. Contoh di sini H2S bereaksi dengan SO2 menghasilkan 3S dan H2O. Seperti biasa kita tentukan terlebih dahulu biloxnya. Bilox H2 itu positif 1 apabila atom hanya cuma 1, tapi di senyawa ini hanya ada 2, sehingga 1 dikali 2 di sini positif 2. H2S itu merupakan molekul, sehingga ketika dijumlahkan bilox H dan bilox S sama dengan 0. Di sini hanya positif 2, supaya sama dengan 0 maka S-nya harus negatif 2. Ya, jadi S-nya itu negatif 2 biloxnya. Kemudian O, berdasarkan aturan ke-6, biloxnya negatif 2 untuk satu atom O. Di sini atom O-nya ada 2, berarti biloxnya dikali min 2 dikali 2 sama dengan negatif 4. Nah, supaya sama dengan 0, maka S ini haruslah sama dengan positif 4. Jadi bilox S sama dengan positif 4. S, unsur bebas, biloxnya 0, kemudian H positif 1, O negatif 2. Ditarik garis, S, di sini S-nya
negatif 2 menjadi 0. Negatif 2 menjadi 0 berarti biloxnya naik. Nah, di sini reaksinya termasuk reaksi oksidasi. Kemudian masih di S, ternyata di reaktan ini S-nya ada 2. Ya. S yang berikutnya positif 4 biloxnya, kemudian dibandingkan dengan di sini 0. Ternyata dari positif 4 menjadi 0 berarti biloxnya turun atau mengalami reduksi. Nah, di sini kita lihat reduktornya itu H2S, kemudian oksidatornya SO2. Di sini hasil oksidasi dan hasil reduksinya sama, yaitu S, ya. Jika hasil reduksi dan hasil oksidasinya sama, menunjuk pada zat yang sama, berarti reaksi ini adalah reaksi konproporsionasi. Kita tulis secara lengkap. Reduktornya itu H2S, kemudian oksidator itu SO2, hasil oksidasinya S, dan hasil reduksi juga S. Ketika hasil oksidasi dan hasil reduksinya merupakan zat yang sama, maka reaksi ini adalah reaksi konproporsionasi. Mudah-mudahan sampai di sini kalian paham penggolongan reaksi berdasarkan bilangan oksidasi. Kemudian kalian bisa membedakan antara reaksi redoks biasa, autoredoks, dan reaksi konproporsionasi. Berikutnya reaksi redoks dalam kehidupan. Yang pertama ada reaksi pembakaran, kemudian industri pengolahan logam, proses pemutihan baju, pelapisan logam dengan logam lain, dan peristiwa fotosintesis. Nah, ini adalah contoh-contoh reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah materi kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.